Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat. Dan untuk update info kali ini, Bang M mau berbagi pengetahuan seputar beberapa jenis dari speaker aktif berdasarkan kebutuhan. Apakah hanya untuk mendengar suara musik? Dan satu lagi sangat cocok untuk mendengarkan suara dari film. Ya, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan perangkat ini dan pasti beberapa dari kalian sudah ada yang menggunakannya. Jika dilihat dari fungsinya, sekilas tidak ada perbedaan antara speaker aktif dan home theater. Karena keduanya berfungsi menguatkan sinyal input menjadi berkali-kali lipat sehingga bisa menggerakkan membran speaker yang kemudian bisa dinikmati kuping kita semua. Tapi jika diteliti lebih jauh, terdapat perbedaan yang mencolok terutama jika dilihat dari jumlah kanalnya dan fungsi speakernya. Jika teman-teman berencana membeli salah satu dari dua perangkat tersebut, sebaiknya memperhatikan kebutuhannya agar tidak salah beli. Walaupun jika Anda nantinya salah pilih, Anda tetap bisa menggunakannya, tapi tentu performanya tidak akan maksimal. Teman-teman perlu mengetahui perbedaan speaker aktif dan home theater, walaupun tidak harus secara detail. Sektor yang perlu menjadi perhatian adalah sistem tata suaranya, karena perbedaannya cukup mencolok. Nah, ingin tahu apa saja perbedaan-perbedaan tersebut? Mari kita gali apa-apa ini. Yang pertama, speaker aktif. Fungsi utama dari speaker aktif adalah memperkuat sinyal input sehingga bisa didengar telinga manusia melalui driver speakernya. Umumnya, tata suara speaker aktif terdiri dari dua kanal kiri dan kanan atau biasa disebut stereo. Biasa juga disebut tata suara 2.0 kanal atau bahasa Palunya 2.0 kanal. Speaker aktif stereo tersusun dari dua penguat atau amplifier yang identik sehingga desainnya tidak terlalu rumit dan lebih banyak menggunakan sistem analog. Speaker aktif lebih cocok digunakan untuk mendengarkan musik, karaoke, atau audio lapangan. Speaker aktif tersusun dari 2-3 jenis driver atau loudspeaker yang berbeda mulai dari woofer, mid-range, dan tweeter. Masing-masing speaker memiliki kemampuan respons frekuensi yang berbeda. Misalnya, woofer untuk mengcover nada rendah mulai dari 40 Hz sampai 1 kHz. Kemudian mid-range untuk nada menengah 300 Hz sampai 5 kHz. Dan tweeter yang mampu merespon frekuensi tinggi mulai dari 2 kHz sampai 20 kHz. Sayangnya speaker aktif tidak didesain untuk menghasilkan nada super rendah atau subwoofer, di mana nada rendah ini biasanya terdapat pada adegan film. Meskipun bisa saja memutar film dengan output yang dihubungkan dengan speaker aktif, namun nada rendahnya tidak sesuai dengan harapan karena bukan menggunakan speaker khusus atau perangkat khusus subwoofer. Begitu pula dengan efek suara mengelilingi atau surround. Speaker aktif tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan suara semacam ini karena efek suara tersebut hanya bisa dihasilkan oleh decoder khusus yang bersifat digital. Nah, itu tadi speaker aktif. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui yang seperti apa sih home theater. Oke. Home theater, sebuah perangkat bisa dikatakan home theater jika memiliki 3 komponen utama, yaitu amplifier surround yang dilengkapi dengan decodernya seperti DTS atau Dolby Digital, 5 speaker serta 1 subwoofer.
atau biasa disebut dengan sistem tata suara 5.1 kanal. Bahasa Palunya 5.1 channel. Nah, bisa dibilang perangkat home theater merupakan gabungan dari sistem digital dan analog. Jangan terkecoh dengan sebuah perangkat audio yang memiliki speaker lebih dari satu. Meskipun dengan embel-embel teater, selagi tidak memiliki amplifier surround serta decodernya, tidak bisa disebut sebagai perangkat home theater. Mungkin disebut sebagai hi-fi biasa. Kelebihan dari home theater adalah adanya mode musik sehingga masih layak untuk mendengarkan musik, atau beberapa seri home theater bisa juga untuk karaoke, tidak hanya untuk menikmati film ya. Desain dari home theater umumnya bersifat compact atau ukuran speakernya kecil kecuali speaker subwoofernya. Berbeda dengan speaker aktif yang desainnya ada yang tinggi, besar, atau floor standing. Dengan desain seperti itu, jangan harap menemukan perangkat home theater yang ukuran drivernya besar, misalnya 8 inci, karena kebanyakan model speakernya tower. Kecuali Anda membeli perangkat home theater terpisah, misalnya amplifier sendiri, kemudian baru membeli speakernya, tapi cara ini membutuhkan modal yang besar dan butuh kejelian dalam membeli speaker, karena kalau salah pilih, suaranya tidak akan homogen. Apa itu homogen? Cari aja di Google, lama lagi saya nanti edit ini. Oke, demikianlah informasi seputar perbedaan speaker aktif dan home theater. Semoga menambah wawasan Anda. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.